Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle. Kali ini Kak Yatno Bintang bertemu dengan Kak Tejo. Kak Tejo ini adalah aktivis kepramukaan dan sekarang menjadi pengurus Gerakan Pramuka Jawa Timur dan memiliki keunikan. Keunikannya adalah suka keluar masuk hutan, dan keunikan kedua adalah suka dunia hobi. Bahkan karena hobi mampu menulis beberapa buku tentang hobi. Dan hari ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana hobi itu bisa mendapatkan uang dan bagaimana hobi itu bisa dijalankan oleh para anak muda. Selamat datang Kak Tejo. Selamat datang. Luar biasa. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio Kak Yatno Bintang. Ya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok seperti hobi gitu wajahnya? Tentang hobi ya. Hobi itu apa sih sebenarnya, Mas? Jadi hobi ini sebetulnya kalau arti anunya kan ya gaya hidup. Gaya hidup. Kesukaan. 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 Ya. Nah, hobi ini memang muncul macam-macam. Macam-macam ya. Jadi ada hobi ini yang ke otomotif, ada hobi ini olahraga, Ya. yang bukan prestasi tapi ada lagi hobi ini ke satwa, Ya. ke tanaman dan lain sebagainya. Tapi hobi itu bisa menguntungkan nggak? Apa sih keuntungannya hobi itu? Sebetulnya sangat menguntungkan karena nilai di barang-barang hobi ini tidak ada standarnya. Tidak Itu ada yang standarnya, pertama. ya. Tapi yang lebih menguntungkan lagi hobi ini sebetulnya di kesenangan. Kesenangan ya. Kesenangan dari bentuk kesenangan inilah, apalagi di era yang sekarang untuk bisa menimbulkan imun ya harus ada kesenangan. Berbicara tentang kesenangan, kesenangan itu nggak ada harganya. Bahkan bisa lebih mahal, lebih apa. Orang kalau udah seneng itu berapapun bisa dibeli oleh mereka. Betul itu? Maksudnya apa itu, Pak? Makanya kan saya bilang tadi, barang yang untuk hobi itu tidak ada standarnya di toko. Tidak ada standarnya. Gitu loh. Jadi misalkan saya suka tanaman A, anggap aja sansevieria yang di depannya Kak Yatno itu ada sansevieria. Ya. Nah itu kalau saya suka dan Berapapun dibeli. berapapun dibeli. Ya. Gitu loh, tidak ada standarnya. Berarti- Ternyata sansevieria di sini di Beratang ada yang lebih murah. Lebih Tapi murah. karena saya nggak suka ini saya beli. Ya. Lebih mahal, nggak ada standarnya. Berarti kalau kita bergerak di dunia hobi sebenarnya bisa untuk hidup ya? Sangat-sangat bisa. Sangat bisa. Dan banyak yang melakukan dunia hobi ini untuk bisnis. Bisnis. Murni. Salah satu contohnya adalah produksi pakan burung. Betul. Ini pakan burung itu hobi. Hobi. Ya, Hobi. contoh aja dulu home industry Kroto Kristal. Ya. Itu home industry, bukan pabrik. Sekarang jadi pabrik. Besar, akhirnya jadi besar dan dia hanya sebetulnya, mohon maaf, repek. Ya. Jadi repek aja dari bahannya dari pabrik sehingga diolah lagi ditambahi multivitamin. Dikemas ulang ya. Dikemas lagi. Karena mindsetnya penghobi dengan mindsetnya pengusaha yang lulusan peternakan agak berbeda. Berbeda. Bedanya di mana? Nah, bedanya kalau lulusan peternakan ini biasanya contoh misalkan untuk burung. Ini yang penting sehat. Ya. Kadang unsur kegemukan itu tidak diperhatikan. Tapi kalau penghobi, bagaimana burung ini sehat tetapi mau berkicau sehingga jangan sampai gemuk. Nah, kalau dia nggak gemuk tapi badannya sehat, nah makanya rajin berkicau. Makanya kadang home industry yang dikelola oleh penghobi ini lebih laku. Berarti anak-anak muda perlu juga menekuni hobi ya. Sangat perlu saya kira. Yang satu memang untuk ya hobi-hobi yang positif ini, yang pertama untuk mengarahkan supaya ada kegiatan-kegiatan positif. Kedua memang harus diarahkan hobi ini mengeluarkan uang saja. Yang mungkin tidak terhingga itu senang. Apalagi kalau kita balik, hobi ini bisa mendatangkan uang. Termasuk hobi main YouTube ya. Main YouTube itu sangat. Jadi itu sangat, karena orang ya itu kan termasuk hobi gaya hidup. Wah, seneng selfie atau seneng di wawancara, seneng macam-macam. Itu bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Nah, makanya kalau saya sarankan anak-anak muda yang sekarang, carilah hobi yang bisa menghasilkan. Ya. Karena bayangkan dia mengeluarkan uang aja seneng, apalagi kalau mendapatkan uang. Nah, itu tambah seneng. Jadi hobi harus ditekuni ya. Saya kira harus tekuni dan harus serius. Serius? Hobi. Iya, karena kalau nggak serius ini kita nanti jadi istilahnya hanya pengikur. Jadi bukan, tapi kalau bisa kita di hobi ini jadi trade center. Trade center ya. Nah, sehingga ketika kita ada booming,
kita sudah landing di atas. Bisa menentukan. Bisa menentukan. Sehingga apa? Nah, nantinya kalau kita hanya pengikut, ya justru itu kita hanya konsumsi terus. Kita nggak ada untungnya. Dulu awal mulanya bagaimana Kak Tejo ini hobi tentang burung, hobi tentang menulis, itu awalnya gimana? Ya mohon maaf sebetulnya. Kalau saya ini sebetulnya nggak hobi. Nggak hobi? Nggak hobi, tapi karena kepepet, ya, terdesak dengan pekerjaan. Saya ini awalnya kan kerjanya di agrobis. Tabloid agrobis ini ada dunia hobi, istilahnya flora fauna. Ya. Sehingga mau nggak mau, supaya saya bisa untuk menulis ini mengekspresikan lebih dalam, saya menerjuni. Jadi dari kepepet bisa hobi baru ya? Nah, kembali. Sehingga saya menerjuni secara serius, sehingga saya bisa mendalami. Ternyata ada hasilnya. Akhirnya juga ya saya perdalam sekalian karena ada hasil kan itu loh. Ada pernyataan anak muda, hobi apa Pak? Wong semua sudah digeluti orang, lalu hobi apa lagi saya ini? Itu sarannya gimana supaya dia kan tiap orang seharusnya punya hobi ya? Itu gimana cara? Saya kira gini, kalau hobi ini kan kesenangan pribadi. Ya. Saya kira dasarnya dari hati. Ya. Kalau sudah senang itu diseriusi. Gitu. Jadi kalau sudah senang, seriusi. Nah, diseriusi, dipelajari sampai detail. Sampai detail. Sehingga kalau bisa dia menciptakan hal baru. Ya. Contoh aja misalkan untuk dunia silang menyilang, ya misalkan burung macam-macam disilangkan. Dia bikinlah. Kalau serius dia bikin sehingga dia muncul duluan. Ya. Kalau muncul duluan, otomatis dia menjadi trend center itu. Ya, jadi sehingga pusat perhatian orang banyak, jadi perhatian banyak. Begitu dia punya stok, ini tren besar, akhirnya. Jadi anak muda tidak boleh merasa kehabisan hobi ya. Tidak bisa. Bisa jadi hobi-hobi baru akan muncul terus. Muncul. Makanya diseriusi. Seperti tanaman. Ya. Ada tanaman anggrek, itu harus dikawin silangkan terus. Ya. Sehingga muncul baru. Sehingga orang tidak puas dengan punya 1-2, sehingga mengkoleksi yang baru. Semakin langka, semakin baru, mereka akan memburu. Dan nilainya, yaitu tadi, tidak terbatas. Nilainya. Yang penting anak muda kalau bisa punyalah hobi. Punya hobi dan terus diopeni secara serius, terus-menerus. Begitu ya? Dan harus menghasilkan. Menghasilkan. Iya, karena jangan sampai nanti hobi jadi beban. Ya. Karena ekonomi ini juga berputar. Kalau hobinya beban, nanti nggak senang akhirnya. Tapi kalau ada hasil, saya kira hobinya akan diperluas. Hobi itu kan tidak harus baru ya. Tidak. Yang klasik juga bisa ya. Bisa. Merawat barang bekas, merawat barang-barang bersejarah, merawat mobil, merawat sepeda motor. Kecil-kecil mendesain sepatu. Betul. Dan pokok itu bisa dilakukan. Ya. Yang penting bisa dilakukan. Jadi anak muda tidak boleh kekurangan hobi. Betul. Karena hobi itu bisa muncul dari diri dia sendiri, dari apa yang dia lihat, dari saran teman. Begitu ya kira-kira. Betul. Karena hobi ini kan sangat luas, Kak. Luas, betul. Jadi luas. Jadi hobi ini di pertanian ada, peternakan ada, termasuk kolektor tadi. Kolektor tadi. Begitu. Kalau kolektor aja misalkan filateli. Kalau ditekuni betul dan dia betul-betul mempunyai hal yang ternyata karena berburu kemana-mana akhirnya menjadi punya yang langka dan ada yang cari. Nilainya sudah tidak puluhan kali harganya, tapi bisa ribuan kali. Ribuan kali. Tapi disayangkan di sekolah tidak ada pelajaran hobi ya. Nah itu memang termasuk tadi saya bilang dunia hobi, misalkan di peternakan tidak dipahami secara di sisi hobi, sehingga apa, untuk kesehatan hewan aja yang penting sehat, ya kan, sehingga nggak memikirkan bagaimana sehat tapi bisa gacor. Nah, akhirnya kan bagaimana dia bisa bunyi rajin ya, karena kan hobinya misalkan burung yang berbunyi, sehingga ini yang akhirnya di sisi lain bahasanya ya disaut sama penghobi untuk bisa untuk berkicau bisnis, ya, supaya ini peluang bisnis. Terus sehingga apa pesan Kak Tejo terhadap anak-anak muda kaitannya dengan hobi? Saya kira untuk saat ini sangat tepat, harus punya hobi yang positif dan memang harus bagaimana membidik hobi ini nantinya bisa menjadi satu pendapatan. Meskipun itu tidak pendapatan utama, sampingan, tapi saya yakin kalau semakin tekun ya akan jadi utama. Jadi contoh aja bisa jadi jalan hidup ya. Bisa jalan hidup. Contoh saja sekarang saya ini sudah nulisnya berkurang, akhirnya ya nekuni dunia hobi. Misalkan bikin
jamu, bikin obat-obatan untuk hewan. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak Terima Tejo. kasih. Demikian ya tentang hobi. Ternyata hobi harus terus ditekuni dan hobi bisa menjadi jalan hidup kita, bahkan bisa melebihi apa yang kita inginkan. Selamat berhobi, selamat berhobi ria. Jangan lupa subscribe Kak Yatno Bintang dan ada channel musik Daun Pisang Entertainment serta channel anak-anak anak bocah kids. Demikian, salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.